Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali melihat dan mengalami ketika kita berfoto bersama rame-rame, lalu kemudian kita melihat hasil foto itu, kebanyakan akan melihat fotonya sendiri. Dan kemudian akan menentukan apakah foto itu baik atau tidak baik. Jadi kalau kebetulan pas di dalam hasil foto itu mata kita itu merem, wah fotonya tidak bagus, ulangi. Jadi yang dilihat cuma diri kita sendiri dan tidak melihat yang lain. Dan itu sebagai ukuran untuk melihat foto itu baik atau tidak baik. Dan biasanya yang diperhatikan itu apakah ada yang kurang dalam diri kita. Nah itulah secara natural alami kecenderungan kita. Fokus pada yang negatif. Itu adalah gambaran bahwa dalam hidup kita sehari-hari juga seringkali fokus pada diri sendiri dan fokus pada yang negatif. Ada yang kurang dalam diri kita. Ada begitu banyak perasaan, ada begitu banyak emosi, tapi seringkali kita justru tidak sadar menyimpan dan memilih emosi yang negatif. Saya seringkali justru mengatakan kita seringkali memperjuangkan sakit hati. Jadi ada orang yang mengatakan, waduh sakit hati saya. Menurut saya seringkali dalam hati mengatakan sakit hati aja diperjuangkan. Kita perlu sebetulnya mengakui bahwa kita sakit hati, it's okay, dan biasa. Dan kemudian just let it go, karena it's just another emotion. Kita bisa memilih emosi mana yang positif, mana yang negatif. Karena kita yang merasa, kita yang berpikir. Jadi bukan sebaliknya, emosi kita yang menentukan hidup kita. Layak kacau hidup kita kalau begitu. Karena emosi itu berubah-ubah, tergantung apa yang kita pikirkan. Pikiran kita juga berubah-ubah. Dan pikiran serta perasaan itu hanya tawaran. Kita bisa memilih untuk memperhatikan atau mengabaikan. Nah kalau kita bisa kemudian melakukan, disitulah sebetulnya kita mulai latihan menyangkal diri dan kemudian memilih apa yang sungguh positif dengan sadar. Pada saat itulah kita kemudian berkuasa atas perasaan-perasaan kita, bukan sebaliknya, dikuasai. Pada saat itulah kemudian kita bisa menentukan hidup kita ini bahagia, tidak bahagia, menakjubkan atau tidak. Pada waktu itu juga kita menguasai pikiran kita. Karena untuk mengubah emosi, itu harus dibantu dengan mengubah apa yang kita pikir. Kalau yang kita pikirkan positif, pasti emosinya juga positif. Kalau yang kita pikirkan negatif, emosinya juga negatif. Maka latihan mengubah emosi itu penting. Jadi pertama-tama, pagi hari terutama sadar apa emosi dominan yang saya rasakan. Nah kemudian diubah menjadi positif, penuh syukur dan sukacita. Mengubahnya gampang, yaitu mengubah pikiran dengan cara mendata dan mensyukuri banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bangun kita hidup bersyukur, bangun kita sehat bersyukur, bangun bisa bergerak, bersyukur. Nah, syukur itu yang mengubah perasaan dari negatif menjadi positif. Lalu kemudian mulai menghadapi sepanjang hari dengan sikap yang positif juga. Siap menerima anugerah Tuhan sepanjang hari. Maka kemudian emosi dominannya bisa diubah. Jadi sebetulnya saudara-saudari terkasih, kita bisa hidup berdasarkan kesadaran penuh, yaitu dengan cara merasakan apa yang dominan dirasakan pada saat itu, kemudian mengubahnya dengan bersyukur, sehingga kita kemudian sadar memilih apa yang saya pikir dan memilah apa yang saya rasa. Karena pikiran dan perasaan itu hanya tawaran, kita bisa memilih atau mengabaikannya. Dan di situ kemudian kita bisa menentukan kualitas hidup kita.
Namun yang paling penting harus sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan dan itu cukup. Nothing wrong, tidak ada yang kurang dalam diri kita. Lalu kemudian mulai justru menjadi sumber kebaikan, sumber cahaya. Kalau ada kesedihan, membawa harapan, membawa penghiburan. Kalau ada perselisihan, membawa kerukunan. Kita yang harus menjadi sumber, sehingga tidak lagi terlalu berpikir tentang diri sendiri. Di situ juga yang kemudian meningkatkan kualitas hidup kita. Mengubah juga perasaan kita dari negatif menjadi positif dengan sendirinya. Maka sebetulnya ada hal-hal praktis yang bisa membantu kita untuk bisa hidup dengan lebih penuh syukur, penuh dengan kegembiraan, dan penuh juga dengan sukacita. Tidak sulit karena justru latihan-latihannya sederhana, yaitu latihan menyadari perasaan dominan dan mengubahnya dengan berpikir positif, terutama rasa syukur. Lalu kemudian menyadari bahwa kita ini adalah sumber yang memang diutus oleh Tuhan untuk memancarkan kebaikan. Lalu kemudian menghadapi setiap peristiwa dalam hidup ini dengan kesadaran bahwa Tuhan ada di sana. Kita bisa membagikan kebaikan, harapan, dan sukacita. Lalu kemudian hidup itu begitu menakjubkan. Maka kita bisa hidup bahagia kalau kita tahu caranya. Tetapi memang harus dilatih, yaitu hidup secara sadar. Kita yang merasa, bukan kita yang dikuasai oleh perasaan. Kita yang berpikir, bukan yang dikuasai oleh pikiran. Sehingga kemudian kita bisa memilih dan memilah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar, apa yang pantas. Dan kemudian kita memikirkan itu dan merasakan perubahan emosi dari negatif menjadi positif. Apalagi kita kemudian menyadari bahwa hidup kita di tangan Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir apapun. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Yang penting kita berbuat baik, itu saja. Memancarkan kebaikan, menjadi sumber kebaikan dan cinta kasih. Pada saat itu kemudian kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana dan melihat sesama kita dengan cara yang berbeda. Kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati dan mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Pada saat itu tidak perlu lagi ada orang yang kita benci, tidak ada lagi yang perlu kita hindari, kita sakiti, karena mereka adalah saya. Aku dan engkau adalah satu. Karena kita memang satu di dalam Tuhan. Dan pada waktu itu seluruh persaingan, seluruh kekhawatiran akan lenyap dengan sendirinya. Karena kita dengan yang lain satu. Tak terpisahkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sungguh mengasihi kita. Maka mari saudara-saudari terkasih, latihan-latihan sederhana kecil yang bisa membantu kita untuk menghayati hidup kita sebagai anugerah yang selalu bisa kita syukuri dan menghadapi setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk berbuat baik sesuai rencana Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.